Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Sudah lama saya nggak nampilin video sederhana begini lagi ya, teman-teman ya. Ini sambil kerja, jadi yang kelihatannya seperti ini bagian atap. Tapi ya sekedar ingin berbagi bahwa sebenarnya orang itu kalau ingin berbagi sesuatu yang baik nggak usah terlalu takut untuk nantinya itu tidak akan dianggap, karena anggapan dari seseorang itu tidak mempengaruhi besarnya pahala terhadap apa yang kita bagikan. Benar nggak? Hal intinya itu. Waduh, ini saya lagi cari piranti untuk menahan ini. HP-nya meluncur terus, teman-teman. Memang serba sederhana ya, teman-teman ya. Tapi dengan sesuatu yang sederhana saya coba ingin sampaikan lah pesan-pesan sederhana, tapi bisa untuk penenang buat orang-orang. Persoalan nantinya akan ada yang menonton atau mereaksi atau bagaimana ya, like atau mungkin tidak like, atau mungkin terdengar atau tidak terdengar, nomor sekian. Yang penting saya coba sampaikan, karena ada keberkahan di balik usaha menyampaikan itu. Saya lebih mengejar itu. Mau murah, ini cuma 1000-an. Yang penting bisa plong, jadi nggak harus mensyaratkan minumanmu itu harus yang mahal atau enggak. Nah, begini teman-teman, hal-hal yang berbau perjuangan yang tidak dianggap ya, sebenarnya kemarin-kemarin juga saya mengalami, karena istri saya memaparkan ke saya. Dia mengatakan, "Mas, kemarin ada yang tak percaya bahwa saya menemukan uang 300.000, terus setelah saya kembalikan ke yang punya uang tersebut, saya malah dibelikan baju sampai mungkin besarannya lebih dari 300.000 rupiah." Itu kejadian memang ada, yaitu ketika istri saya sedang dirawat di rumah sakit ya, karena gangguan di perut sebelah kanan, sebelah kiri ya, dan indikasinya adalah mengarah ke gangguan ginjal, teman-teman. Waktu menjelang kepulangan, istri saya sedang ke kamar mandi dan menemukan uang itu tergeletak di bawah ya, di bawah atau di lantai. Nah, saya sengaja simpan. Lantas beberapa saat kemudian saya coba datangi suster, saya laporkan, saya menitipkan amanah, "Mas, kalau boleh sampaikan ke kamar, nanti Mas mau bertugas di mana, ruangan mana, sampaikan ada yang kehilangan uang tidak di kamar mandi di kelas 3 ya, siapa tahu ada." Begitu. Ternyata sampai beberapa saat tidak ada itu laporan. Akhirnya ternyata itu adalah uang milik dari salah satu penjenguk yang berada di ruangan yang istri saya sedang tinggal ya, di situ, di sebelah tempat tidur sebelah. Beliau menelpon menanyakan masih ada tidak, itu ada uang terjatuh itu di kamar mandi. Nah, saya langsung mendatangi orang yang sedang mencari di kamar mandi tersebut. Nah, ternyata benar itu kepunyaannya dengan ciri-ciri yang sama. Uangnya itu berupa 3 lembar uang 100-an ribu rupiah. Oh iya, kami serahkan gitu. Nah, sepulang dari rumah sakit, akhirnya kami membawa beberapa lembar kain-kain yang baru, termasuk untuk kakak Latifah, adik Salama, 2 setel masing-masing, baju baru untuk mamanya. Nah, selang beberapa hari ada suara miring lah terdengar bahwa
ucapan istri saya dianggap ucapan yang bohong. Nah, saya menenangkan istri saya bahwa tenang saja, pahalamu dalam menyampaikan kebenaran itu tidak akan berkurang hanya karena orang tidak percaya. Kan ada yang maha melihat. Dan sebagai manusia itu kan tidak mengharapkan pengakuan dari manusia lain. Yang diharapkan adalah keridhaannya Allah. Kan itu. Jadi jangan, kalau kemarin saya hanya sebatas mengandaikan bahwa karena ada orang yang menanyakan kepada saya ya, motivasi untuk orang yang perjuangannya tidak dianggap, saya menggambarkannya cuma sebatas perjuangan mendapatkan cinta. Ternyata kan lain. Ada juga ini sesuatu yang dianggap tidak benar gitu, padahal benar. Dan itu kan sebenarnya tidak perlu mengganggu, yang penting kita tulus melakukan sesuatu ya, perjuangan. Saya kemarin itu cuma menanggapinya hanya sebatas soal cinta ya. Kalau soal cinta tidak terbalas ya tidak apa-apa, atau mungkin tak dianggap ya. Cuma saya mengingatkan, apakah yang diperjuangkan itu akan mendatangkan kebaikan nantinya, benar atau enggak begitu. Kalau ternyata banyak mendatangkan kejelekan, buat apa diperjuangkan, kan begitu. Cuma sebatas itu. Barangkali mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang serupa, jangan sedih ya. Ya boleh sedih, tapi sedihnya hanya sebatas untuk mengantarkan kita mengucapkan istighfar, karena banyak manfaat ketika kita mengucapkan istighfar, apalagi meyakininya di dalam hati ya. Termasuk di dalamnya adalah munculnya kemudahan dalam memperoleh rezeki. Tentunya sebelumnya juga Allah akan mendengarkan seberapa tulus engkau meminta pengampunan darinya lewat istighfar tersebut ya kan. Jadi boleh bersedih, tapi jangan terlalu ya kan. Istighfar ya begitu sajalah, sedikit saja omongan saya, karena saya bukan ulama ya, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan guru. Cuma saya ingin berbagi saja, dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang sederhana, karena semuanya serba sederhana, hikmah sederhana. Oke, begitu aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.